Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Endang Nurjana dari Sistem Informasi Universitas Airlangga. Saya mengucapkan terima kasih karena Kak Yoga sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri wawancara ini. Untuk mempersingkat waktunya, mungkin langsung saja saya mulai. Pertama-tama mungkin boleh Kak Yoga untuk perkenalkan diri dan sekarang bekerja di mana? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Endang, terima kasih juga saya ucapkan sudah berkenan untuk mewawancarai saya. Ya, jadi untuk Zoom kali ini akan saya pribadi ataupun yang mewakili dari pihak store manajemen dari Ayam Geprek SAI yang sudah berdiri sejak tahun 2017 ini untuk menyampaikan beberapa argumen ataupun pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Endang. Terima kasih. Mungkin bisa dijelasin sekarang posisinya sebagai apa di Geprek SAI? Baik. Alhamdulillah saya sudah hampir 1 tahun 7 bulan di Ayam Geprek SAI ini. Dulu posisi saya sebagai cook atau ahli masaknya di store Ayam Geprek SAI, dan alhamdulillah sekarang sudah mendapat posisi sebagai supervisor di Ayam Geprek SAI. Untuk apa sih track record dari Mas Yoga ini sehingga berhasil menjadi supervisor seperti sekarang ini? Pengalaman-pengalaman yang dulunya. Oke. Baik, tentunya kalau kita bicara soal track record itu berawal dari niat ya. Pertama niat, terus kemauan untuk mencapai apa yang ditargetkan atau menjadi tujuan dalam hidup. Seperti itu. Dan tentunya itu semua harus disertai dengan usaha, meningkatkan skill, meningkatkan kualitas agar kita bisa mencapai apa yang diinginkan. Terutama kita harus punya itu target terlebih dahulu. Target kita bekerja di suatu tempat atau di suatu lembaga itu kita harus pikirkan jenjang karirnya itu seperti apa, bagaimana kita ke depannya, apa kita mau monoton seperti itu aja atau kita mau bersaing dengan yang lain. Sehingga kalau kita sudah punya pemikiran seperti itu, sudah punya planning, sudah punya target, tinggal eksekusi ke depannya seperti apa. Seperti itu. Lalu untuk bagaimana sih sosialisasi mengenai tujuan organisasi ke semua stafnya? Oh gitu. Baik, tentunya itu semua saya peroleh dari pengalaman dulu waktu duduk di bangku sekolah, mulai dari SMP, SMA saya sudah belajar tentang berorganisasi, mengikuti banyak organisasi seperti OSIS, Dewan Galang yang ada di sekolahan, dan itu pun saya rasakan manfaatnya di pekerjaan sekarang ya. Alhamdulillah pengalaman berorganisasi dulu di waktu masa sekolah itu berguna, terutama di bidang organisasi. Saya dapat banyak ilmu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik sama staff ataupun sama partner SPV yang lain, sehingga pekerjaan bisa bisa terkoordinasir dengan baik dan lancar ya, terutama dengan sosialisasi. Yang pertama yang perlu diperhatikan betul itu tentang skill communication, public speakingnya harus baik, harus bisa mengerti di mana saatnya kita bisa serius, bisa di mana saatnya kita bercanda dengan sesama staff ataupun sesama dengan partner SPV. Nah, yang paling penting adalah public speakingnya. Seperti itu. Lalu untuk melakukan kontrol pekerjaan staff itu bagaimana caranya? Ya baik. Untuk kontrol ke staff, sebelum kita memulai pekerjaan, kita ada kebiasaan yaitu briefing bareng-bareng dengan staff yang in charge pagi atau yang malam. Sebelum pekerjaan kita mulai, kita biasanya sebagai kebiasaan kita lakukan ngaji bareng. Setelah ngaji bareng, tadarus Al-Quran, setelah itu kita lakukan briefing. Nanti saya atau partner SPV yang lain itu akan menyampaikan beberapa hal yang perlu di follow up, sehingga itu semua akan menjadikan bahan evaluasi
untuk kedepannya, biar kekurangan-kekurangan yang ada di store itu bisa diatasi dan bisa dilaksanakan dengan baik. Salah satunya dengan cara briefing, memberikan kritik saran kepada staf, berikan evaluasi, apa yang harus diperbaiki, apa yang sudah baik yang harus tetap dipertahankan, dijalankan, sehingga untuk ekspektasi ataupun tujuan target yang menjadi sasaran itu bisa tercapai dengan maksimal. Oke. Lalu gimana sih cara menumbuhkan rasa percaya diri antara satu staf dengan yang lain gitu? Gitu. Yang paling penting adalah motivasi. Terkadang seseorang itu perlu kita motivasi dan perlu juga kita evaluasi. Tujuannya evaluasi apa? Untuk mengkoreksi satu sama yang lain, kekurangannya ada di mana, kesalahannya ada di mana. Setelah itu kita berikan semacam motivasi ataupun saran ya, biar seharusnya kalau misal staff ini melakukan kesalahan dalam pembuatan produk, kita jadikan evaluasi dengan garis dasar dia salah melakukan pembuatan produk. Seharusnya seperti ini ya. Jadi seperti itu. Supervisor harus bisa mengevaluasi dan juga harus bisa memberikan solusi. Ya, bukan hanya sekedar dimarahi, habis itu dicaci, dimaki, tapi nggak ada solusi kan juga kasihan itu. Ya, jadi dari hal seperti itu kelihatannya sih sepele, tapi kalau kita bisa memberikan evaluasi, memberikan solusi, baiknya seperti apa, secara tidak langsung rasa percaya diri dalam staf ataupun anak yang kita memberikan masukan tersebut pasti juga akan merasa termotivasi, merasa dirinya itu dihargai, nggak hanya dimarahi tapi juga dikasih solusi. Sehingga dari hal tersebut, hal sepele yang saya jadikan pegangan, pedoman ketika memberikan masukan kepada teman-teman staf itu bisa diterima dan bisa di follow up untuk kedepannya, biar mereka juga percaya diri. Saya jatuhkan, saya bangkitkan lagi, sehingga anak-anak pun bisa evaluasi dirinya, bisa menjadi percaya diri lagi, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya apa sih kunci sukses dari Kak Yuga ini sehingga bisa menjadi supervisor seperti saat ini? Oke. Untuk kunci-kunci itu semuanya, yang pertama itu duit ya. Duit itu bukan berarti mulus, tapi duit itu ada doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Kalau kita ada doa, kita udah niat, disambung dengan usaha yang maksimal, kerja keras yang totalitas. Selanjutnya kita ikhtiar dalam arti konsisten melakukan apa yang sudah dirasa itu baik untuk dirinya sendiri dan lingkungan yang paling penting. Terutama akhirnya kita tinggal yang terakhir itu tawakal, pasrah pada yang Maha Kuasa. Kita sudah melakukan itu semuanya, kita sudah niat, kita usaha, tinggal nanti untuk yang kedepannya sudah ada yang mengatur. Itu. Jadi untuk yang terakhir mungkin bisa kasih tips and trik buat saya biar nantinya bisa menjadi pemimpin yang sukses seperti Kak Yuga. Wah, amin. Baik, untuk teman-teman semuanya, wabil khusus buat Mbak Endang ya, yang sekarang lagi menempuh pendidikan di Universitas Erlangga, saya berikan semangat. Kuncinya, yang pertama, yang paling penting adalah innamal a'malu binniyah dan birrullah birrul walidain. Bahagiakan orang tua kamu, niatkan diri kamu, nanti kedepannya insya Allah kalau itu sudah Mbak Endang dan teman-teman semuanya lakukan, pasti akan diberikan jalan kemudahan pada Allah SWT. Dan yang paling penting adalah konsisten, istiqomah. Apapun itu, sekecil apapun usaha, kalau kita konsisten, kita mau berevolusi, kita mau evaluasi diri kita sendiri, dan mau melakukan perubahan dan berbanyak inovasi, pastinya usaha itu pun akan bergerak dan bisa akan berkembang. Sekarang banyak anak-anak muda yang belajar, punya ambisi untuk buat suatu usaha, tapi dia nggak mau konsisten. Dia baru jalan berapa bulan, diberikan ujian, kadang sepi, terus akhirnya minder, putus asa, nggak ada semangat, nggak mau konsisten, nggak mau perbanyak inovasi, akhirnya gulung tikar, nggak lanjut lagi usahanya. Ya, seperti itu. Yang paling penting adalah
innamal a'malu binniyah, ridhonya Allah juga terhadap ridho orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, mau konsisten dan mau berinovasi, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian wawancara pada hari ini. Mungkin apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.